pada PowerPoint yang kedua, yaitu interaksi sosial di masa pandemi COVID-19. Bagaimana sahabat-sahabat ketahui bahwa pemerintah saat ini begitu gigih berjuang dengan sungguh-sungguh menangani wabah COVID-19. Berbagai upaya sudah dilakukan, baik yang bersifat penanganan medis ataupun non-medis. Tentu kita sebagai bagian yang tak terpisahkan dari civilization atau citizen, warga negara kita Indonesia, wajib kita untuk mendukung dan menaati pemerintah dalam semua upayanya mengatasi wabah mematikan ini dalam selama perintah itu tidak yang kita anut dan tidak bertentangan dengan dalil baik nakli ataupun akli. Ini yang paling penting. Ya. Selama itu maslahat dan juga berdalil, maka kita wajib mentaati, karena sebagaimana terfirmankan dalam surat Al-Baqarah, atiullaha wa atiur rasul. Mohon maaf, bukan di surat Al-Baqarah tapi An-Nisa ayat 59. Surat An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya. Bahwa kita diminta untuk mentaati kebijakan pemerintah. Tentu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan. Dan ketaatan kita ini pada pemimpin selaku ulil amri adalah salah satu bentuk ketaatan juga, ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana tersebut dalam surat An-Nisa yang tadi saya katakan, yaitu ayat 59, Pak Adek. Ya. Nah, bagaimana kita untuk menyikapi hal ini? Nah, pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan untuk WFH, yang WFH, work from home. Ya, we might not go out of the home. All of the life is existing at home, with husband, with wife, with children, son or daughter, and so on. Semuanya harus hidup dalam satu wadah, yaitu rumah. Rumah merupakan segala-galanya. Rumah sebagai masjid, rumah sebagai tempat bermain, rumah sebagai ruang kelas, rumah sebagai lapangan, rumah sebagai tempat kerja produktif untuk menghasilkan karya-karya yang indah, cocok, dibutuhkan oleh agama dan negara. Apalagi kita sebagai ASN yang tentu sudah diperintahkan untuk mentaati amanat pemerintah ini, yaitu work from home. Yeah. Everything we do just at home. Kullun ya'malu ala syakilati ya Ustadz Ade Ruhiyat Al-Mukarram tab'an fil bait. Ya. Illa fil baiti illa fil jannatil karim. Ya. Termasuk juga para pekerja swasta
segalanya harus di rumah. Persoalannya cukupkan secara global. Sampai di sini kita perluas dalam tanya jawab. Atas kurang lebihnya atau lebih kurangnya, saya yang doai mohon maaf dan diucapkan banyak terima kasih atas segala atensi dan pertanyaan nanti. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dikembalikan pada moderator. Mangga moderator. Halo. Halo. Sudah, Pak. Terima kasih kepada Bapak Dr. Khairul Rofi yang telah memberikan pemaparan materinya yang begitu jelas ya, terkait tentang interaksi sosial masa COVID-19. Kepada Bapak Ibu yang akan bertanya, saya persilahkan, saya bagi untuk sesi pertama untuk 3 orang penanya. Mangga Bapak dan Ibu. Ya, saya dulu ya Bu Ali. Oh iya, silakan. Saya sudah lambaikan tangan. Oh iya, tidak terlihat. Mangga Bu Kusum, silakan. Terima kasih atas waktunya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak narasumber yang saya hormati, rekan-rekan yang saya banggakan. Ini ada hubungannya dengan pekerjaan kita, yang mana dari satu sisi kita WPH, yang satu lagi mengharuskan kita sebagai pengawas untuk keluar dari rumah demi guru-guru, hak-hak guru-guru. Contohnya seperti ada pemberkasan. Bagaimanapun kita harus keluar rumah karena harus ditandatangani. Kemudian kayak kemarin waktu untuk untuk PIP, kalau tidak ada tanda tangan pengawas mereka tidak bisa cair. Nah, apakah tidak ada kebijakan dalam hal ini, khususnya Kementerian Agama? Karena kan kita sudah tahu apa yang disampaikan pemateri tadi, bahwa kita harus segala apakah tidak ada kebijakan daripada Kementerian Agama? Contohnya begini, kita ada pemberkasan tiap bulan. Nah, bagaimana kalau saja untuk yang sekarang-sekarang nanti pemberkasannya kalau memang sudah dikumpulkan dulu di Kementerian Agama, nanti baru ditandatangani. Jadi tidak harus sekarang pemberkasan harus tanda tangan lagi setiap bulannya. Berarti kalau begitu kita harus tetap keluar. Itu saja mungkin yang berhubungan dengan pekerjaan kita. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kusum atas pertanyaannya yang memang ini pasti dialami oleh kita semua ya. Ketika kita didatangi oleh guru ataupun kepala, masalah juga. Ketika kita keluar dari rumah, itu masalah. Ketika tidak ditandatangan, masalah juga. Jadi tidak cair gitu. Jadi mungkin Bapak pemateri yang ditanyakan adalah
adakah kebijakan Kementerian Agama saat pemberkasan itu tidak langsung ditanda tangan, tetapi nanti saja sekarang sudah cairkan saja dulu ya secara ininya, nanti administrasi belakangan mungkin bisa menjelaskan. Silakan Terima Pak. kasih. Ya, terima kasih Ibu Moderator dan juga terima kasih pada Ibu Kulsum. Halo. Halo. Ya. Halo. Jelas nggak Bu? Halo Bapak. Jelas. Ya, jelas. Halo. Halo. Silahkan Pak. Sudah. Iya, dilanjut Pak. Lanjut Pak, lanjut. Jelas. Pertanyaan Ibu yang baik sekali Bu Kulsum tentang kebijakan yang keluar rumah. Sementara kita diperintahkan untuk WFH, ya work from home. Ya. Kemudian tiba waktunya yang tidak harus keluar rumah dalam rangka memenuhi tugas. Menurut saya bahwa negara kita ini Bu belum melaksanakan lockdown yang diperintahkan, yaitu bekerja di rumah dan kaitannya lintas sosial. Ini ada pembatasan. Di mana pembatasan itu? Tadi saya mengatakan, kalau memang tidak ada pilihan lagi, ya sudah kita terpaksa kita lakukan itu. Hanya saja mungkin dibatasi, diatur sedemikian rupa. Namun seandainya pihak Kementerian Agama ini akan memudahkan dalam suasana yang sangat mendesak kita tetap di rumah, bisa saja itu agar dicairkan dulu admin belakangan. Tapi dalam tata kelola kenegaraan, rasa-rasanya itu juga tidak dibenarkan. Oleh karena itu, PSBB aturannya bukan berarti tidak bisa keluar sama sekali, tapi ada masa-masa sesuai dengan kepentingan yang memuat hajat orang banyak, maka tetap bisa berlangsung. Bisa itu. Ya. Seperti mungkin satu orang kepala menghadap pengawas dengan menjaga ya jarak, distancing. Jadi aturan social distancing tetap itu diberlakukan. Nah gitu. Mungkin secara teknis jawaban demikian dulu. Barangkali ada sahabat-sahabat yang lain atau Bapak host atau Ibu moderator atau Ibu player Bu Yam, ya Pak Haji Kodar sudah bergabung seperti tadi. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Bagaimana Ibu Kulsum? Umi sudah jelas ya, cukup jelas jawabannya. Jadi pada intinya tetap kita halo, jelas tidak? Jadi intinya penjelasan dari Bapak presenter tadi sudah sangat jelas kalau menurut saya. Jadi pada intinya karena memang betul di kita belum lockdown 100% gitu ya. Yang penting tetap menjaga jarak dan juga menggunakan masker dan sarung tangan. Mungkin itu usaha kita ya. Bagaimana Umi? Halo? Ada suara yang bocor ya, Bu Dr. EN, tolong di-mute-kan dulu. Halo Umi. Ya. Baik. Ini mungkin nanti harus ada yang memfasilitasi kepada Kementerian Agama bagi orang, karena kan imun seseorang itu tidak sama. Iya betul. Manusia juga.
Contohnya begini, ada yang sakit hari ini dan Kementerian Agama selama ini kebijakan seperti apa, pokoknya semua harus ditandatangani. Namun seseorang sudah tahu kelihatannya dia sehat, tetapi kadang imunnya lagi turun. Tapi perasaan besok harus menandatangani hal itu. Apakah ada kebijakan-kebijakan, mungkin ini memang kapasitasnya kapasitas orang Penmad ya yang menjadi Betul. asli. Tapi barangkali sudah ada masalah yang sama dengan pengawas lain begitu. Bagaimana Bapak pemateri akan menambahkan atau dari yang lain? Ya pada intinya mungkin Bu, kebijakan ini yang akan bisa memberikan adalah Kepala Kementerian Agama gitu ya. Alangkah baiknya nanti dari kita saat pertemuan dengan beliau melalui video conference kita utarakan gitu. Jadi langkah atau kebijakannya apa terkait dengan kondisi seperti ini gitu. Mungkin begitu ya Bu ya. Karena kan Bu Moderator, kalau tidak salah, salah satu di antara itu kan bukan hanya untuk diam saja di rumah, tetapi harus menjaga kesehatan juga. Betul. Nah, berarti kan kalau ada yang seperti itu kan pasti ada solusinya. Jadi kalau yang memang imunnya kuat, yang itu ya, jadi jangan terlalu memaksakan. Memang ini kapasitasnya yang saya tahu itu kapasitas daripada orang Penmad itu sendiri, ya. Betul. Bisa untuk menjawab. Tapi tadinya kenapa saya tanyakan barangkali ada yang memang kasusnya sama seperti itu. Kan pengawas juga manusia, pasti ada yang kurang sehat. Tapi satu sisi dituntut ini harus meskipun tidak sehat gitu ya. Iya Terima betul kasih Bu. buat semuanya yang sudah memberikan masukan. Mungkin nanti terima kasih juga buat Bu Moderator yang sudah memberikan waktunya. Silakan dilanjut. Ya, saya ucapkan terima kasih Bu atas pertanyaannya yang akan menjadikan bahan kita untuk bertanya pula kepada pihak yang berwenang. Selanjutnya untuk penanya yang kedua, silakan. Adakah yang bertanya terkait dengan materi tadi? Silakan Bapak dan Ibu. Mangga yang mau komentar siapa? Pak Ade. Saya, Pak Kodar. Oh iya, mangga Pak Haji Kodar, silakan. Ya, terima kasih. Karena mohon maaf, saya baru gabung tadi komunikasi. Jadi baru masuk sekarang dan materinya pun sepenggal yang saya dengar. Namun mungkin mudah-mudahan pemahaman saya sama dengan Bapak Ibu seputar tata kelolaan atau administrasi penyampaian tunjangan-tunjangan atau keuangan ke KPPN, begitu ya. Di antara yang jadi persoalan kita adalah soal birokrasi, administrasi penyampaian penata kelolaan keuangan yang dalam hal ini terkait dengan kesejahteraan atau hak-hak kita sebagai pengawas, terutama kaitan dengan berkas-berkas yang harus dilampirkan, juga tanda tangan yang harus kita dahulukan sebelum pengajuan. Kalau nggak salah itu ya yang saya tangkap. Betul. Yang saya pahami Bapak Ibu, ini terkait dengan penyampaian dokumen ke KPPN, kantor pelayanan KPPN itu negara, pokoknya bidang keuangan. Jadi dari Satker mitra KPPN itu menyampaikan dalam bentuk soft copy dan hard copy, yaitu berkas-berkas yang disampaikan dalam bentuk print out. Nah, kalau dahulu pernah saya alami jadi bendahara kurang lebih selama 4 tahun bolak-balik ke KPPN. Kalau dulu itu berkas yang harus disampaikan memang banyak sekali. Sekali kita berangkat, beberapa map yang harus kita bawa, dari mulai
KPA ya, KPA itu kuasa pengguna anggaran, kemudian sampai ke bawah sampai ke bendahara, sampai ke penerimanya itu diteliti detail huruf per huruf, kata per kata itu dalam bentuk print out. Namun paradigmanya sekarang itu KPPN sendiri sudah banyak merampingkan, mengurangi petugas-petugas yang jadi mereka sudah bentuknya komputerisasi. Maka implikasinya dokumen yang dimaksud KPPN pun itu lebih sederhana, lebih sedikit dalam bentuk dokumen print out. Jadi mereka lebih banyak menerimanya dalam bentuk soft copy, yaitu dalam bentuk soft copy yang akan mereka titik. Nah, sementara lampiran-lampiran yang kita tanda tangan, LPJ yang kita tanda tangan, bentuk program-program yang kita harus lampirkan, sebenarnya itu tidak dibawa ke KPPN. Ini khusus untuk keperluan satker kita sendiri, dalam hal ini Kementerian Iya, Agama. terdengar. Ya, Bapak Ibu masih mendengar suara saya? Halo. Jelas. Ya. Jadi ini akan kembali ke kebijakan kita. Bandingkan saja, baru beberapa saat kan Pak Kasih, mohon maaf ini tidak bermaksud mengkomparasi, hanya sekedar membandingkan efek begitu ya, kebijakan Pak Kasih yang terdahulu dengan yang sekarang. Nah, beliau itu basicnya kan dari bendahara, dulunya penata kelola keuangan ya dahulunya. Maka beliau itu akan lebih teliti dan kita dibandingkan dengan yang sekarang ya, yang lebih relatif lebih sederhana. Jadi sebenarnya tanpa tanda tangan kita pun pengajuan hak-hak ya untuk pengawas, untuk guru-guru itu semua sebenarnya bisa saja ke KPPN. Persoalannya manakala uang sudah dicairkan lalu LPJ tidak ada atau LPJ belum dibuat oleh guru, oleh pengawas, yang dikhawatirkan itu datang auditor, irjen ke kantor sementara berkasnya belum diterima dari guru. Kalau tidak salah, seputar itu menurut saya yang menjadi keberatan dari kantor, dari para pengelola keuangan. Jadi yang paling mereka khawatirkan karena Bandung Barat ini adalah Kementerian Bandung Barat ini adalah selalu menjadi contoh, selalu menjadi model. Dan yang paling sering oleh Irjen, kadang 1 tahun itu lebih dari 1-2 kali Irjen itu langganan datang ke Bandung Barat. Bahkan Kementerian Agama yang lain pun dari Kanwil biasanya mereferensinya silakan berguru, silakan studi ke Bandung Barat. Ya, kita selalu jadi tolak ukur ya, itu dari kepemimpinan Pak Kepala Kemenag terdahulu. Itu berlanjut sampai sekarang. Jadi artinya akan kembali ke kebijakan di kita sendiri, Bapak Ibu. Jadi ini memang sebenarnya kalau soal hak kita bisa saja disampaikan dengan tanpa yang kita lampirkan itu aja Bapak Ibu. Mohon maaf kalau saya terlalu lama memberikan. Terima kasih, itu yang saya. Ya, terima kasih Pak Haji Kodar yang sudah menanggapi atas pertanyaan Ibu Kulsum ya. Mudah-mudahan bisa kita pahami semuanya, yang pada intinya satu sisi untuk tertib administrasi, tetapi insya Allah pertanyaannya tadi akan kita tanyakan atau bisa langsung Umi tanyakan. Terima kasih. Selanjutnya silakan kepada penanya yang kedua. Halo, ada yang akan bertanya lagi? Buyam tabu, Buyam. Buyam. Halo Buyam. Baik, saya ajalah yang bertanya. Oh iya, silakan Pak Ade. Pak narasumber yang saya hormati, saya rasa perlu
dikupas di kesempatan ini tentang dalil-dalil yang mendukung untuk pelaksanaan PSBB itu lebih ditaati oleh masyarakat. Coba dijelaskan oleh Pak narasumber dari sisi dalil yang pernah dicontohkan oleh Baginda Rasul. Begitu saja, silahkan Pak presenter, Pak Kiai. Ya, Rasulullah sendiri kan cukup tegas memberikan arahan apa yang dialami umatnya dengan tidak memaksakan. Apabila di suatu tempat telah terjadi wabah ataun, maka mabitlah di suatu tempat yang memang sudah terkena, tidak boleh keluar. Ya, itu dalil yang sangat tegas. Dan apabila belum kita berada di daerah yang terkena wabah, kita boleh datang ke daerah tersebut. Ya. Persoalannya sekarang bahwa negara kita tidak secara kena zona merah. Nah, yang tertentu ini yang barangkali perlu dalil akli, ya. Bagaimana cara untuk kita melaksanakan aktivitas yang secara yakin, ya, kita mengetahui bahwa darah itu tidak kena wabah. Maka kaidah, kalau dalil Al-Quran tidak didapat, hadis pun tidak didapat, maka usul harus berbicara. Kalau usul tidak berbicara, maka logika kita harus bisa menemukan teori. Ya, tapi yang jelas ada kaidah fikih yang cukup jelas bahwa al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Dalam hadis qudsi, ya, dikatakan bahwa Allah itu sungguh ada pada persangkaan hambanya. Ini yang perlu kita tanamkan sebagai umat Islam agar lebih mantap lagi akidahnya. Kalau kita sehat, kita kuat, jamin, why not? Ya, kita terus selamanya ada di rumah. Kebijakan pemerintah PSBB ini cocok, ya. Justru kalau lockdown, Pak, tidak cocok, ya, karena ada zona merah dan ada zona hijau. Ya, pada saat kita mempunyai keyakinan, maka hadis qudsi itu, ya, bahwa Allah itu ada pada pikiran manusia. Ya. Sejalan dengan apa yang telah tersimpulkan di benak pikiran hati manusia. Taubahnya dalam nilai psikologis yang teruraikan dalam buku The True Power of Water, ya, yang dikarang oleh orang Jepang, Kiyosaki, itu menggambarkan bahwa kalau kita yakin ini A, jadi A. Nah gitu. Jadi al-yakinu la yuzalu bisyakki. Ya. Nah tinggal kita mau tidak. Nah itu, tapi tentu kita tetap berikhtiar dengan memperhatikan protokol kesehatan. Kira-kira begitu Pak Ade Satwatilah.
Gimana Pak Ade, puas dengan jawabannya? Belum puas. Sebab ini maksud saya, bagaimana mereka kan lebih percaya dengan dalil-dalil nakli gitu ya, dalil nakli. Nah, untuk mematuhi aturan pemerintah tentang PSBB ini. Nah, mereka sekarang beranggapan bahwa mati hidup kita itu adalah di tangan Allah. Jadi ke masjid dan tidak ke masjid, Jumat dan tidak Jumat, tetap kita kalau sudah ditakdirkan mati, ya mati sekalipun ada di situ. Makanya mereka lebih cenderung tidak mematuhi. Tetap aja mereka pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, sholat tarawih. Kemudian begitu juga protokol tentang social distancingnya juga tidak diperhatikan. Nah, menurut saya, bagaimana kita memberikan penjelasan kepada mereka dengan dalil-dalil nakli yang jelas kepada mereka, sehingga mereka itu akan lebih mematuhi gitu. Sebab di wilayah kami tetap saja mereka setelah sholatnya tidak mengikuti protokol social distancing. Kemudian seketika selesai sholat juga tidak mematuhi physical distancing, yaitu ada. Ini kan perlu penjelasan yang jelas, yang berdasar dengan dalil-dalil nakli gitu ya. Nah, ini yang perlu dikupas gitu ya. Nah, silakan. Ya, Boleh? Silakan. bisa langsung. Mohon maaf. Iya, Ya. silakan. Mangga Pak Haji. Iya, mohon maaf. Tadi saya salah ya. Salah ngobrol malah ke bidang pengelolaan keuangan ya tadi. Padahal materinya masih materi Betul, yang- sudah betul. Punten. Oh, sudah. Pak Haji Kodar sudah Ya. betul tadi menanggapi tentang pertanyaan yang pertama. Iya. Yang kaitan dengan materi yang ini berarti memang materi yang sebenarnya akan di-hosted oleh saya yang pakai Dr. Haji Rafiq. Ya, berarti saya tadi salah. Ya, mohon baik. Tadi kaitan dengan apa yang diungkapkan oleh Pak Ade, saya hanya ingin mengutip ada kaidah fikih Pak, yaitu darul mafasid, ada juga yang menyebutnya darul mafasid aula min jalbil masalih. Jadi mengevakuasi, menghindarkan diri dari hal-hal yang merusak, yang mencelakakan itu aula, lebih diprioritaskan, lebih diutamakan ya min jalbil masalih daripada mencari hal-hal yang sifatnya menambah kebaikan. Jadi bila ada bertemu di posisi di suatu kondisi ada hal yang membahayakan dengan hal yang menyelamatkan atau memberikan kebaikan ke kita, maka langkah prioritas menurut kaidah fikih ya, termasuk usul fikih juga, yaitu yang tadi darul mafasid ataupun darul mafasid ada min jalbil masalih. Kita umat menghindarkan lingkungan dari kerusakan, petaka, termasuk itu lebih prioritaskan dibandingkan dengan kita mencari obat, mencari penyembuhan, ataupun bahkan mencari hal-hal yang bisa kita manfaatkan. Kita makan dulu, mengevakuasi diri dari hal-hal yang membahayakan. Ranahnya ke ranah-ranah bukan hanya ekonomi, termasuk mungkin istilah para ulama itu sampai ke ranah ibadah. Jadi sholat tarawih, sholat berjamaah, bahkan sholat jumat sekali. Melihatnya itu adalah sebuah masalah, sebuah amal dan sebuah maslahat, ya. Tapi di sisi lain kamu dengan satu darurat, dengan satu mafasid, yaitu taun ataupun wabah corona ini. Nah, sehingga ulama mengambil fatwanya ke sana. Jadi darul mafasid itu Allah lebih diprioritaskan dibandingkan dengan jalbil masalih. Jalbil masalih yang tadi yang dimaksud bukan hanya sisi ekonomi, bahkan pendidikan, kan ibadah pun bisa dikesampingkan, bisa dinomor duakan dibandingkan dengan mengevakuasi diri dari tahun ataupun dari wabah.
barangkali itu Pak di antara dalil, kalau memang diperlukan dalil, sebenarnya bukan dalil nakli karena ini dari kaidah ya, dari prinsip ya. usul fikih atau fikih. Nah, jadi kalaupun mau ya kaidah fikih Pak. Ada kalau bisa di set di sini juga ada dalilnya dalam bahasa Arab Pak. Nah ini bagaimana ya menampilkan baik di kita di Indonesia termasuk salah satunya adalah Sholeh bin Utsaimin ya dari Saudi mengangkat tema ini ya almarhum ya Utsaimin mengangkat tema ini ketika ada kondisi yang kita harus dilematis harus memilih mana yang didahulukan langkah penyelamatan ataupun langkah mencari kemaslahatan. Jadi yang diutamakan prioritasnya adalah darul mafasid. Nah, kembalinya kepada kita. Di kita kan ada kategori zona merah dan zona hijau. Zona merah artinya zona yang memang daruratnya sudah kriterianya berbahaya, sangat berbahaya. Dan zona hijau seperti di daerah kita ya, di daerah-daerah barat sendiri kan hanya ada 6 kalau ada 6 daerah yang di kategori merah. Nah termasuk Sindangkerta, Cipongkor itu tidak, Ciamplas tidak, Batu Jajar itu zona merah. Kali ini kita akan muncul lagi istihad menurut saya. Istihad kita sendiri sebagai imam ataupun sebagai jamaah, kita boleh tarawih berjamaah umpamanya. Kembali ke kaidah yang tadi, ya mafasidnya di kita kriterianya gimana? Kan masih daerahnya hijau. Kemudian dilihat jemaahnya secara keseharian kita kenal, mereka bahkan keluarga-keluarga kita, tetangga-tetangga kita. Alhamdulillah sementara tidak ada risiko kemafasid yang tadi. Saya kira bisa dilaksanakan tarawih dengan menggunakan protokol kesehatan. Nah, maka disiasati oleh kita, antaranya umpamanya jemaah ibu-ibu tidak diikut sertakan di jemaah tarawih. Maka yang ada adalah jemaah bapak-bapak saja dan dipastikan mereka dalam kondisi sehat. Maka protokol kesehatan diberlakukan. Di antaranya disediakan hand sanitizer atau cuci tangan yang bersih. Kalau ada juga ada alat pengukur suhu tubuh. Itu mohon dikeluarkan ini sementara tidak ikut tarawih. Imam saja yang membagikan peraturan-peraturan seperti itu, regulasi seperti itu. Karena protokol kita kan lebih kepada dapul mafasid aula, itu aja. Jadi kita kategorinya mana yang lebih berbahaya. Namun kalau dari sisi kita sebagai sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Kemenag kemarin, beliau menyampaikan ada keinginan ya dari pegawai Kementerian Agama justru ada semacam pejuang corona begitu. Beliau sampai mengilustrasikannya ada pegawai Kementerian Agama yang di hadapan bukan di jamaah, katanya di jalan raya atau di hadapan umum mensosialisasikan tentang bahayanya corona. Itu di antara harapan Pak Kepala kita sendiri. Jadi kita akan beristihad antara kita sebagai bagian dari jemaah atau bahkan kita sebagai pengelola takmir masjid, sebagai imam juga dalam kondisi COVID-19. Itu saja barangkali yang bisa saya tambahkan. Mohon maaf. Terima kasih. Tambahkan moderator. Ya, terima kasih Pak Haji. Jadi pada intinya ya, memang di masyarakat kita itu ada dua pendapat. Satu sisi ya betul-betul teguh mengikuti perintah atau instruksi pemerintah gitu ya, dengan melakukan WFH yang total gitu. Tapi di sisi lain masyarakat kita juga ada yang melakukan aktivitas-aktivitas beribadah dan lain sebagainya di luar gitu. Mudah-mudahan kita semua selaku masyarakat menyadari ya terkait bahaya penyebaran COVID-19 itu gitu. Bahkan mohon maaf Pak pemateri, saya sedikit ini gitu ya. Di kompleks saya itu sudah memberlakukan PSBB gitu kan, dengan
mengikuti segala instruksi yang ada. Tetapi ketika saya keluar komplek gitu ya, apalagi di sore hari ada komplek yang Permata itu ada pasar sore gitu ya, menyambut bulan Ramadan gitu. Nah itu kan bahkan jalan ke situ sangat macet sekali gitu. Mereka mengabaikan PSBB yang telah diinstruksikan oleh pemerintah setempat. Akan tetapi mungkin satu sisi juga ketika ngobrol dengan para pedagang, mereka pun harus berdagang gitu ya. Jadi mungkin itu dilema juga yang terjadi saat ini gitu ya. Satu sisi kita ingin full WFH gitu kan, menjaga jarak dan lain sebagainya, tetapi sisi lain ada beberapa masyarakat di kita pun demikian gitu. Begitu Pak. Ada yang bertanya lagi? Silakan dibuka sesi kedua atau Halo. Halo. halo? Iya. Saya menambahkan Bu tentang dalil nakli. Ya, jelas. Silakan Pak Kiai. Ya. Pak Ade tadi kan mintanya dalil nakli. Ya. Betul. Dalil nakli tadi saya di PowerPoint yang kedua sudah jelas. Al-Baqarah itu dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Itu pertama. Yang kedua, ini masa Al-Quran juga. Bala tulku. Pak Ade, punten ada suara yang bocor ya. Tolong sama Pak Ade langsung di-mute-kan saja. Jadi suara dari pemateri tidak jelas. Iya. Bentar Pak. Betul. Nih, ini suara Pak Dede Suryana, ada 2 alat yang dipakai. Oh gitu. Ya, sudah Baik, jelas, bagus. Saya nih. lanjut Sudah ya. bagus. Sudah bagus. Ya, Karena silakan dilanjut. Pak Sadwatullah sebagai host minta dalil nakli, saya jawab sekarang. Satu tadi sudah disampaikan, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga ayat Al-Qur'an, wala tulqu aydiyakum ila tanuka. Yang artinya jangan sampai tangan kita menjeburkan ke dalam kebinasaan. Itu dalil Pak. Ya, dalil nakli itu. Belum lagi dalil fikih tadi sudah Ustaz Qadar sudah sampaikan dari mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ya, kemudian ada juga la dirara wala diror. La dirara wala diror. Jangan membahayakan, ya, jangan berbuat bahaya dan membahayakan. Nah itu fikih juga. Terus juga kaitan dengan yang tidak mungkin kita work from home, ya, artinya harus keluar rumah. Ada kaidah juga fikih itu, yaitu ma la yu'khadhu kullu la yutraku kullu. Ya. Jadi bisa dalil nakli itu, dalil akli itu juga kita sebagai jadikan sebagai dalil bagi mereka. Kalau orang kampung mungkin lebih ini pada Al-Quran, rasa-rasanya 2 ayat Al-Quran itu bisa menjadi pegangan Pak. Ya, wala tulqu aydiyakum ila taluka. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya, baik. Mungkin sementara gitu Pak Ade, mudah-mudahan kita mengembangkan Pak Ade. Terima kasih. Siap. Ya, terima kasih Pak pemateri. Mudah-mudahan Bapak Ibu puas ya. Kalaupun tidak puas bisa mencari referensi lain. Bapak Ibu semua, ya. Yang tadi surat Al-Baqarah ayat 195 itu. Oh, surat Al-Baqarah. Ayat 195 wala tulqu
195 wala tulqu bi aidikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ya, Al-Baqarah Ayat berapa? 195. 195 Oh ya. iya. Moderator, ada hadis nih, ada hadis. Ya. Ya. Ada hadis intahu ata'una kama intahau ka anil asadil jari. Hindarilah wabah penyakit itu seperti larimu dari macan, dari kejaran macan. Itu. Iya, terima kasih Ya. Pak pemateri, terima kasih juga Pak Haji Kodar atas klarifikasinya, gitu ya. Bapak Ibu sekalian, ya, mengingat waktu sudah jam lagi untuk satu orang penanya gitu. Silakan bagi Bapak Ibu yang akan bertanya, saya persilakan. Silakan Bu Siti Mariam. Bu Yam akan bertanya, Bu Yam. Halo. Bu Siti Mariam mau bertanya. Ngartos. Enggak, udah mengerti. Ngartos, ya. Ya. Ya, terima kasih kalau sudah mengerti ya. Mangga Bapak pemateri disimpulkan saja dulu. Ya. Halo Pak Dokter, disimpulkan dulu Pak Dokter. Baik, baik. Bapak Ibu, terutama Bapak Hol, bahwa hidup ini adalah anugerah yang sangat brilian dari Allah SWT. Mari kita jaga hidup dan mati kita sebagai ujian dari Allah SWT. Oleh karena itu, dalam ujian ini pasti ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Pada saat tidak menyenangkan, mungkin kita harus bersabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Pada saat menyenangkan, kita harus lain syakartum, bersyukur. Lain syakartum wa azidannakum wa lain kafartum inna adzabi lasyadid. Semoga sukses semua. Terima kasih. Terima kasih, Bu Moderator. Ya, terima kasih Pak pemateri selaku presenter pada sesi ini. Jadi pada dasarnya Bapak dan Ibu, kita selaku warga negara yang baik harus mengikuti aturan dari pemerintah ya. Hal ini sesuai dengan surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Jadi pada dasarnya pemerintah mewajibkan kita atau mengharuskan kita mengikuti WFH itu pada dasarnya untuk kemaslahatan kita bersama dalam rangka upaya pencegahan dan penyebaran COVID Corona. Terima kasih Bapak dan Ibu atas segala perhatiannya. Saya Lilis Eva Kurniasari selaku moderator. Mau bertanya lagi Pak? Secara teknis. Oh iya silakan. Di sini kan ada gambar tangan ya. Halo. Iya. Ada gambar tangan. Iya. Kalau nanya kan ditekan itu gambar tangan. Iya. Di slide ataupun di monitor apa? Tanda tangan ini. Soalnya beberapa kali saya pencet itu tekan-tekan itu sepertinya tidak ada respon. Kalau misalkan ini mungkin tidak terlihat Pak, karena misalkan partisipan itu kadang kan kita kalau di laptop ya harus tarik ke atas ke bawah gitu. Ketika Bapak yang mengangkat tangan atau raise hand-nya itu tidak terlihat gitu, walaupun ada gitu. Kalau di host nih ada Pak Kodar. Tapi di sini tidak ada Pak, tidak terlihat di saya. Di saya Karena di terlihat. host. Di saya terlihat. Oh, di host ya. Nah, berarti yang bisa betul. yang bisa melihat host. Ya, di host ya. Yang mengacungkan tangan itu Pak Kodar berarti host yang ngaturnya ya.
Iya, iya. Oh, betul. Tidak terlihat oleh semua, Pak. Ya? Ya. Jadi ya, tidak terlihat oleh semua, Pak. Jadi tugasnya host itu, Pak, mengatur dalam sesi acara ini, misalkan memute-kan suara seluruh partisipan, mengatur waktu gitu ya, bahkan melihat siapa yang bertanya gitu. Mungkin begitu ya Pak ya. Atau nuhun. Kita tutup saja ya Pak ya sesi kali ini. Bapak Ibu semua, alhamdulillah sesi kali ini sudah dapat kita laksanakan dengan baik. Walaupun kadang ada terkendala teknis, suara bocor dan lain sebagainya, tidak jadi masalah ya Bapak Ibu. Yang penting kita tetap konsisten dengan melaksanakan jadwal yang sudah disusun oleh tim penggerak kita ya. Pak Didin, yang memang saat ini beliau tidak bisa hadir, kondisinya kurang sehat, mudah-mudahan Allah sehatkan beliau dan besok bisa bergabung kembali. Terima kasih kepada Bapak Pemateri, Pak Dr. Khairul Rofi, kepada Bapak-bapak, Ibu partisipan yang telah berpartisipasi, yang telah andil dalam kegiatan ini dengan membuat suasana tanya jawab ini sangat hidup. Saya Elis Eva Kurniasari selaku moderator pada sesi kali ini, amit mundur. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Ade Ruhiyat Satwatila selaku host dalam sesi ini. Mangga Pak Ade. Ya, terima kasih Pak Ujang masak. Khairul Rofi, juga Bu Eva Kurniasari yang telah bertugas di hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ada guna dan manfaat, terutama tadi penjelasan dari Pak Pemateri dan Pak Kodar, alhamdulillah menjadi tambah lengkap untuk meneguhkan hati kita. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari wabah ini dan mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat, dan bagi rekan-rekan kita yang sedang sakit, yaitu Pak Jenal, Pak Didin, dan siapa saja yang sedang sakit, mudah-mudahan mereka cepat disembuhkan. Sekian barangkali cukup, kita akhiri saja dengan membacakan doa bersama. absennya. Oh, Absennya saya tidak sempat bikin karena saya nggak mau bikin Google tadi. Jadi ya nanti insya Allah Ya udah nanti sama saya dibuatkan Pak De. dibuatkan Pak ini Ya, ya. mohon mangga. Ya. Terima kasih sekali lagi. Ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tong hilap enjingnya, enjing aya materi oge.